Sekarang ini banyak anak remaja sakit mental. Ini sebabnya. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Sony Abikim yang akan membahas perihal banyaknya angka remaja yang mengalami sakit mental. Semua ukuran kesejahteraan dan kemakmuran manusia itu lagi ada di puncak-puncaknya. Iya. Kecuali satu, Apa? bab kesehatan mental tadi. Anehnya, makin mudah, entertain makin banyak. Ya. Untuk nyari hiburan tinggal klik aja kan. Iya, benar. One click away. Uh-uh. Banyak orang yang justru stres. Dan adakah hubungannya dengan spiritualitas? Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman pemirsa Cerita Untungs ya. Terima kasih untuk yang selama ini support dan juga memberikan masukan, kritik, saran atau semua yang dirasa memberikan masukan kepada kita. Dan jikalau ada sesuatu yang dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Nah, saat ini kita melihat ada beberapa informasi yang cukup mencengangkan ya, bahwa di era teknologi saat ini gitu ya, yang semuanya udah hampir bisa diambil alih oleh mesin gitu ya, apalagi namanya AI belakangan ini, justru menambah tingkat jumlah sakit mental. Fakta terbaru bahwa remaja di Indonesia 17,9 juta jiwanya itu sakit mental. Bayangin, warga Jakarta 18 juta, 17,9 jutanya itu sakit mental gitu. Tapi se-Indonesia sih. Coba bayangin, hampir satu wilayah Jakarta kalau isinya anak remaja itu sakit mental semua. Ini kenapa masalahnya gitu ya? Ada yang overthinking, ada yang ngerasa ADHD lah, macem-macem lah ungkapannya kalau kita lihat di sosmed. Langsung aja kita akan ketemu dengan guru kita Ustadz Sony Abikim untuk membahas masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari sehat? Alhamdulillah. Aduh, Pak Haji. Alhamdulillah, sama-sama kita. Tapi gak ketemu di sono. Ketemu. Karena gak diajak. Antum sih, Anda kan mutawib. Alhamdulillah Mas, terima kasih sudah diundang ini. Waduh, justru ini kehormatan buat kita nih bisa antum mau main ke sini nih. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya bisa duduk di kursi kebesaran. Oh, kemana nanti kita kecilin. Kita kecilin, kalau kebesaran kita kecilin gitu ya. Bisa di custom kok. Bisa di custom. Waduh. Terakhir kemarin waktu kita di Amazing Muharram gitu ya. Memang belakangan ada concern itu ya. Kenapa belakangan gitu untuk fenomena ini. Misalnya satu tim, di antara tim kita juga yang masih muda-muda, kalau kita kasih pressure mendingan resign lah gitu kan. Karena kan nggak bisa di pressure seperti zaman saya dulu gitu kan. Bukan berarti kita udah tua ya, maksudnya beda zaman gitu ya. Dan kalau ngobrol sama anak-anak temennya jangan gitu, nanti kita overthinking, apalah ini overthinking segala macam gitu. Banyak bahasa-bahasa baru yang relate dengan ternyata anak sekarang itu mudah banget ibaratnya kayak semacam baper gitu. Kemudian ngelihat postingan, jadi agak terlalu berlebihan saat sedih banget. Misalnya kayak nonton drama Korea gitu, ikut nangis kayak gimana gitu suka banget gitu. Terus ternyata angka sakit mental naik gitu. Ini apa sih sebenarnya yang hilang? Iya, dilengkapi datanya Mas Dari. Jadi seperti yang kemarin saya bilang ya di Amazing Muharram itu, ini yang ngomong bahkan mantan presiden Asosiasi Psikologi Amerika. Namanya Martin Seligman. Dia itu bapak pendiri psikologi positif. Itu dia ngomong di pidato Kongres Dunia Psikologi Positif. Kata dia, dunia itu sekarang sedang dalam kemajuan pesat hampir dalam semua aspek ya. Teknologi kita, tercengang dengan kemajuan yang ada. Ya, ada AI dan lain sebagainya. Mobil tanpa supir gitu. Hampir semua militer, semua ukuran kesejahteraan dan kemakmuran manusia itu lagi ada di puncak-puncaknya. Kecuali satu, bab kesehatan mental tadi. Anehnya, makin mudah, entertain makin banyak. Untuk nyari hiburan tinggal klik aja kan. One click away. Banyak orang yang justru stres, depresi. Ini ada apa ini? Hiburannya cuma di sini ya. Hiburan seklik aja dulu Mas Ari waktu zaman kecil dulu nyari hiburan mesti ada effort kan? Kita ya kalau nyari hiburan ya kan ke tempat hiburan. Ngalamin nggak layar tancap atau enggak? Layar tancap ya kan. Kok kayak gini aja dulu zamannya saya suka nonton TV misalnya kayak MTV lah gitu kan. MTV.
Mau apa namanya ada Bon Jovi sukanya, mau launching iya. kita tungguin gitu kan. Sekarang kan tinggal ngetik siapa sih yang kita suka, Betul. cari aja ada gitu misalnya. Betul. Ini kayaknya waktu sebenarnya udah disimpelkan sekarang ya. Tapi kok kenapa malah stres ya? Iya itu. Media sosial harusnya membuat kita semakin mudah terhubung. Justru anehnya malah banyak orang yang ngerasa kesepian. Antisosial malah. Malah antisosial. Gitu kan. Jadi ini sebuah fenomena. Dan kalau tadi yang Mas Ari sampaikan itu ada istilahnya tuh Mas. Namanya mental fragile. Fragile. Jadi orang itu bisa dibagi kalau dari kekuatan mentalnya tuh. Yang pertama disebut dengan mental fragile. Fragile gampang pecah. Rapuh, dikasih tekanan sedikit dia pecah. Kayak gelas gitu ya. Kayak gelas ya. Terus ada lagi yang kedua resilient. Nah, resilient ini dia mampu menghadapi tekanan. Nah, yang paling hebat itu yang ketiga, anti fragile. Jadi kalau ditekan itu bukan hanya kuat, tapi dia malah makin kuat. Wih, makin kuat. Ada itu. Apa namanya kayak menghisap power gitu ya, kayak X-Men gitu ya. Kalau ditempa malah tambah kuat. Ada di dunia ini Mas, kalau dikasih tekanan itu malah makin kuat. Contohnya apa? Ya kayak tulang. Tulang ini kalau kita nggak pernah pakai, olahraga malah lemah. Tapi kalau kita terus diolah jadi kuat. Termasuk anak-anak itu sebetulnya kalau usia-usia yang tepat dikasih tekanan itu malah bagus. Nah, boleh jadi Mas Ari ini juga ada masalah, ada kaitannya dengan pola pengasuhan. Orang tua zaman sekarang itu kan sampai disebut helikopter parent Mas. Jadi diikutin tuh anak mau kemana dia pergi gitu. Kalau perlu anak dikasih bubble wrap supaya dia nggak jatuh, nggak terluka gitu. Padahal anak tuh perlu ngerasain dilepas, sakit, ngerasain konflik gitu kan. Tentu dalam batasan ya. Anak itu ngerasain sedih, patah hati. Itu sebetulnya Mas, kalau kita ngomongin kesedihan, kita ngomongin luka batin. Itu dalam dosis yang tepat itu sebenarnya bagus. Ada kalimat dari Maulana Rumi ini saya senang banget. Beliau bilang begini, you have to keep breaking your heart until it opens. Asli, manis banget. Iya. Terkadang kita perlu merasakan hati yang patah supaya dia terbuka. Terbuka hatinya ya. Ketika hati kita patah, dari celah-celah patahan hati itu cahaya hidayah masuk. Gitu. Tapi emang bener ya, kadang-kadang yang dapat hidayah itu yang udah dapat jelek momen kan. Jadi ketika mungkin pola pengasuhan, keadaan semua serba mudah, nggak pernah ngerasa susah, dimanja terus. Nah itu juga bisa berkontribusi untuk ngebentuk mental seseorang tuh jadi fragile tadi gitu loh Mas. Bener juga. Jadi kalau nggak pernah ditekan secara mental kaget gitu ya. Kaget. Jadi gagal itu penting juga. Jadi kita kadang-kadang kan kalau sebagai orang tua tuh ya pengen anak dikasih semua, padahal dia perlu ngerasain kecewa. Iya. Dan itu salah satu faktor gitu. Tapi juga kalau kelewat batas, nah setan seneng nih Mas. Kalimat dari Imam Ibnul Qayyim, la syai'a ahabbu ila syaitani min husnil mu'min. Enggak ada yang paling disenengin setan kecuali seorang mukmin yang bersedih hati. Jadi kesedihan itu luka batin, kekecewaan dalam batasan yang pas itu malah bagus, bikin kita kuat. Stres itu sebenarnya bagus Mas. Ya. Dalam kadar tertentu. Dalam kadar tertentu justru malah bikin kita sehat. Iya. Sehat. Mas Ari berjuang di jalan dakwah kan banyak stresnya, dari wajahnya kelihatan. Iya. Tapi itu menguatkan. Pressure itu kadang-kadang membentuk ya. Membentuk. Tapi kalau kita sikapnya nggak tepat, ya itu energinya rendah, dibisikin setan gampang tuh. Gitu. Jadi ya banyak. Jadi salah respon gitu. Salah respon. Apakah ini juga mungkin yang dibilang generasi stroberi? Iya. Yang kelihatannya dari luar kayaknya cantik. Iya, ternyata begitu. Wah, terpoles dengan AI bagus, tapi gampang rusak. Rusak. Sebenarnya ada banyak juga sisi positifnya sih Mas. Iya, kalau ngomongin inovasi, ngomongin flexibility gitu kan, ngomongin kemampuan adaptif, itu di situ. Tinggal ketika kekurangannya ini bisa disiasati, bisa jadi pribadi yang luar biasa sebetulnya. Teman-teman yang disebut dengan generasi strawberry ya, benar-benar. Sebenarnya kan mental resilience. Anak sekarang punya banyak waktu karena semua yang kesulitan di zaman sebelumnya itu biasanya ada yang manual dikerjakannya gitu. Sekarang kan
udah digantikan dengan mesin banyak kan, udah digantikan dengan aplikasi, dengan berbagai hal, misalnya kayak ngerjain satu proyek apa gitu, tulisan lah atau video lah gitu. Sekarang udah dibantu AI kan, tinggal nulis prompt, udah selesai itu tugas gitu kan. Dengan banyaknya waktu yang akhirnya dipraktiskan, sisanya waktu dipakai buat ini kali baper kali. Dan kalau mau didetailin Mas datanya itu, remaja yang dibilang tadi itu sebagian besar remaja putri. Sebagian besar remaja putri. Dan data kesehatan mental itu anjlok luar biasa. Dari mana titik mulainya? Ketika Facebook kalau nggak salah ya, itu meluncurkan fitur dislike. Jadi banyak kejadian orang sampai bunuh diri, sampai stres karena di dislike gitu. Fitur itu yang disinyalir gitu, masuk ke hati gitu, masuk ke hati. Memang salah satu sebab penderitaan itu Mas Ari. Kalau kita kaitkan dengan dunia hari ini ya, saat kita meletakkan kebahagiaan di mulut orang. Kan sebagai manusia itu kita punya kebutuhan dasar Mas. Saya menyebutnya kebutuhan dasar kita tuh P3K. Apa tuh? P3K tuh pengakuan, perhatian, penghargaan, kasih sayang. Kita butuh ini Mas. Betul nggak? Ya. Kita butuh diakui. Kita butuh dihargai, validasi lah ya. Kita butuh diperhatikan, kita butuh dikasihi, disayangi. Tapi kalau terus gitu kita meletakkan kebahagiaan kita tuh di mulut orang, capek. Karena kita nggak bisa bikin semua orang puas. Kita nggak mungkin kan bikin semua orang suka sama kita kan. Iya. Kalau kata Imam Syafi'i, inna ridhon nas ghayatun la tudrak. Berharap semua orang suka sama kita mustahil. Ya. Jadi makanya nilai-nilai agama tuh penting banget tuh Mas dari kecil sebagai fondasi itu. Nilai keikhlasan. Makanya orang ikhlas itu powernya, mentalnya pasti tough gitu. Iya. Mungkin salah satunya begini juga Zat ya. Karena mereka ini kan orang bilang swipe generation ya. Banyak Swipe banget generation. sih ungkapannya anak sekarang banyak banget gitu ya. Karena mereka punya kontrol akan jempol mereka sendiri untuk nge-swipe konten-konten yang nggak menghibur 3 detik swipe. Nggak menghibur 3 detik swipe gitu kan, dan merasa punya kontrol atas itu. Kalau dia nggak suka sesuatu dia viralin, ngerasa punya kontrol itu, secara mental belum siap kan saja. Jadi apa-apa curhat di sosmed, minta dukungan dari sosmed segala macam. Geran dibully, banyak orang stres gitu. Itu ada pengaruhnya juga nggak sih dengan itu? Ya ada. Jadi ya tadi pengakuan orang kan butuh. Jadi sebetulnya percaya diri yang benar itu kan ada 2 rumusnya nih Mas. Ini kalau dalam konteks keimanan ya Mas Arya. Confidence itu yang saya pahami itu bukan bertumpu pada kemampuan diri, apalagi butuh validasi dari orang, tapi yakin Allah selalu membersamai. Itu confidence yang benar tuh Mas. Jadi kita tuh confidence bukan bergantung pada kemampuan diri, tapi yakin ada Allah bersama kita. Ada kalanya kita ragu, ada kalanya kita takut, ada kalanya nanti gimana gitu kan. Ada kalanya kita ngerasa berat. Ada kalanya kita bertanya, bisa nggak ya? Tapi kalau nilai-nilai keimanan itu udah ditanam sejak dini, dia yakin ada Allah yang senantiasa menunjuki jalan. Dia nggak butuh perhatian dari siapapun. Kenapa? Karena dia tahu Allah Maha memperhatikan sehalus apapun kebaikan. Dia nggak butuh penghargaan dari siapapun karena dia yakin Allah itu asyakur, Maha mensyukuri. Dia nggak butuh pengakuan, ya. Apalagi nyari sebatas nyari like gitu ya. Makanya nilai-nilai keikhlasan, anak dari kecil tuh dikenalin kepada Allah, itu ngebangun mental. Jadi dia nggak menyerahkan remote-nya itu kepada pihak lain. Dan tadi mengenai kendali tadi, memang yang menyebabkan seseorang itu overthinking, yang saya pahami, dia nggak kurang jelas memahami tentang dikotomi kendali. Bahwa dalam hidup ini ada yang dalam kendali, ada yang di luar kendali. Gitu. Disebut overthinking kan dia pusing sama apa-apa yang di luar kendali. Di luar kendali dia, benar.
thinkingnya over kan. Padahal apa-apa yang di luar kendali itu sebenarnya nggak usah kita pikirin. Yang mesti kita jadikan fokus itu apa-apa yang dalam kendali kita. Oh, jadi justru overthinking karena ngerasa semuanya seolah-olah bisa dalam kontrol dia, nggak taunya ini kok nggak bisa ya? Iya betul. Pengen mengendalikan semua, namanya obsessive controlling. Nah, menarik Mas. Lawan dari obsessive controlling itu beautiful surrender. Kalau dalam bahasa kita ya tawakal sebetulnya. Tawakal Allah. Makanya tawakal itu indah banget. Tawakal itu indah banget. Jadi sebuah kesadaran bahwa ada yang memang dalam kendali kita, ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Untuk itulah kita butuh nitip dan menyerahkan urusan kepada Allah. Itu malah bikin secara mental tuh kokoh loh Mas. Dibandingkan tadi mungkin karena dia ngerasa pengen mengendalikan semuanya, akhirnya sempit dadanya di situ. Waduh, iya benar juga ya. Benar, dengan kemampuan bekal mental yang belum cukup kuat. Kemudian dia seperti udah punya kontrolkan sesuatu, ketika momen dimana nggak semua hal itu bisa dikontrol, overthinking. Yes. Padahal nyatanya kan kita hidup di dunia bukan di surga kan Mas. Iya benar. Ada kadang-kadang yang terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi ada kalanya yang kejadian nggak sebagaimana yang kita harapkan. Nah, kalau orangnya paham kan boleh jadi kita pengen sesuatu tapi itu buruk. Boleh jadi kita nggak pengen sesuatu malah itu baik. Nah, itu tadi menyiapkan mental kayak gitu tuh. Yang bahkan perlu dibangun sedini. Iya benar juga ya. Wah, ini memang berarti ini masalah respon sebenarnya ya. Respon. Bagaimana kita merespon yang baik ya. Ada juga nih saya dengar bahwa mereka yang punya banyak follower atau juga selebgram itu punya kecenderungan kena NPD. Narcissistic disorder, merasa paling penting gitu. Kalau saya rasa tetap ada. Apakah ada korelasi? Korelasi dengan apa? Maksudnya gini, dengan banyak follower, dia merasa diperhatikan. Kemudian lama kelamaan bertumbuh jadi orang yang punya sifat NPD gitu misalnya. Merasa dia central of everything gitu kan gitu. Itu kalau ini kan ya mungkin nggak semua orang punya banyak follower ya gitu ibaratnya. Saya juga takut kena gitu ibaratnya kayak gimana apa segala kayak udah paling penting aja takutnya kayak gitu kan. Nah, apa itu ada pengaruhnya, Zat? Ada pengaruhnya emang benar teori itu. Semakin banyak itu hati-hati nanti kena NPD. Apa itu karena ain lah. Iya. Apa gimana gitu. Itu ada pengaruh enggak sih, Zat? Apa benar yang punya banyak follower punya kecenderungan NPD? Ya peluangnya lebih besar. Ada namanya self-serving bias. Kita tuh kadang-kadang suka menempelkan harga diri kita pada pencapaian kita, gitu loh Mas. Makanya kan kalimat dari kalimat dari Nabi Sulaiman tuh, ini juga value yang perlu kita tanam kuat-kuat. Hadza min fadli Rabbi, gitu kan. Jadi semua kebaikan, semua karunia, semua anugerah gitu, itu datangnya dari Allah. Nah itu yang bisa jadi penawar sindrom narsis tadi tuh Mas. Kadang-kadang kita kalau berhasil, kalau apapun ya dalam konteks apapun, suka merasa kita nempelkan ini karena diriku, karena aku, gitu kan. Innama utituhu ala ilmin indih kalau katanya Korun. Jadi kalau pertanyaan Mas Ari, apakah ada faktornya banyak followers bisa bikin seseorang itu terjangkiti sindrom NPD tadi? Ya bisa, memperbesar peluang itu. Karena terbiasa. Oh. Di mana-mana dilayani, di mana-mana disambut, ya, minta foto, gitu kan. Kira nggak disambut, bete. Kira nggak disambut, pakai topi. Kira nggak disambut, sampai buka-buka topi, kok nggak ada yang kenal gua, marah-marah gitu kok. Kayak berasa penting gitu kan. Wah ini memang hati-hati ya ibaratnya kita. Berarti ini sebenarnya menggunakan sosial media juga ada hubungan sama hati juga. Sangat. Itu inner game banget kalau bahasa saya itu inner game Mas Ari. Jadi ngolah rasa, ngolah fikir, manajemen kolbu kalau kata Agim itu. Bahkan kan berinteraksi sama orang. Ada apresiasi di situ. Ada dislike di situ. Latihan ikhlas sebetulnya.
Tapi jujur medsosnya nggak salah, tapi respon iya itu ya. Tapi gimana saat misalnya kita posting sesuatu, mau responnya bagus gitu kan, ngelihat like-nya, lihat komennya gitu. Ada perasaan ketika ada yang muji kita kayak gitu. Ada yang muji kayak senang malah gitu. Kira ada yang bully kita kan enak aja ikut emosi gitu. Semestinya berarti nggak perlu begitu gitu. Ya enggak. Ya kan kita udah belajar dari kecil mengembalikan semua pujian kepada Allah gitu kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada min fadli Rabbi tadi. Aduh, gimana nih yang terbitan zaman sekarang nih? Aduh, berarti emang ini justru kalau kita nggak bisa menyingkapi menggunakan sosial media dengan baik, ya mungkin bisa meresponnya dengan respon-respon yang kurang tepat, gitu. Nah, kalau misalnya gini, Zat, ada beberapa hal yang kalau saya rasa nih ada sedikit twisting ibaratnya ya, parameter. Mungkin kita diajarkan bahwa apa-apa kita mesti ya lillah gitu kan. Apapun gitu ya, mau baik mau baik atau buruk pun responnya juga lillah gitu mestinya. Sekarang kan seolah-olah semua harus terposting. Jadi justru parameternya sekarang udah ke switch gitu. Bahwa semuanya harus bagaimana pendapat dari netizen gitu. Begitu juga netizennya, dia juga posting bagaimana pendapat netizen yang lain gitu. Jadi ada seperti Tuhan kedua gitu. Bagaimana komennya, dia mau ngelakuin sesuatu, kalau dianggap walau ini kebenaran misalnya, tapi kalau dia anggap nggak sependapat sama netizennya, dia nggak mau ngelakuin karena takut dibully misalnya. Jadi yang ditakuti sekarang lebih ditakuti netizen dibanding Tuhannya gitu ya. Gitu. Ini fenomena yang gimana tuh? Salah satu tanda kematangan spiritual seseorang itu ketika dia udah nggak sibuk lagi menunjukkan kepada orang bahwa dirinya baik. Ya. Kita tuh suka ngebebani diri sendiri, Mas. Kalau sebenarnya kan harusnya kita berbuat baik, udah selesai kan? Itu aja udah berat tuh. Berbuat baik aja udah berat kan. Nah ini kita nambah lagi bebannya. Satu, berbuat baik. Yang kedua, ingin menunjukkan kepada orang bahwa diri kita baik, plus ingin viral. Iya, jadi itu sebetulnya tambahan beban mental. Tambahan beban mental. Jadi tapi memang betul, Mas, ada beberapa, kalau kita ngomongin dalam konteks kebaikan ya, ada beberapa amal soleh yang perlu ditampakkan, perlu disiarkan. Ya. Untuk syiar. Kan? Sedekah pun ada yang perlu terang-terangan. Kenapa sampai kepada kita kisahnya Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman sedekah sekian karena mereka sedekah terang-terangan. Gitu kan. Ada part yang itu perlu terang-terangan. Tapi kalau betul-betul mau latihan ikhlas nih, Mas, supaya sehat mental. Latihannya itu punya kebaikan yang rahasia, Mas Ari. Oh, dibagi dua. Oh. Di samping ada kebaikan yang kita syiarkan, tapi kita punya riyadhah, ibaratnya latihan jiwa nih, Mas. Kalau istilah guru saya itu emotional fitness. Jadi bukan cuman raga yang perlu diolah, batin juga perlu diolah kan. Nah, salah satu latihan penting untuk mengolah batin supaya mental kita sehat itu punya tadi secret kindness. Punya kebaikan rahasia. Nah, gitu. Mas Ari nih bikin santunan anak yatim di komplek rumah, bagus. Itu jadi syiar kan. Mungkin kita ikhlas. Tapi kadang-kadang suka ada efek sampingnya kan, Mas. Ya minimal orang jadi gimana lah gitu kan, muji-muji gitu kan. Itu tuh bisa ngerubah ini tuh. Nah, ada salah satu latihannya, coba kita datang di satu tempat, satu komunitas mungkin ya, yang itu nggak ada yang kenal sama kita sama sekali misalnya. Nah, di situ yang kita berikan lebih banyak daripada yang nampak. Itu emotional fitness banget tuh, Mas, buat ngelatih mental kita supaya sehat. Supaya sehat. Benar juga tuh. Ketika berkontribusi yang besar, tapi nggak ada yang tahu. Bahkan pasangan kita nggak tahu. Kontribusi kita nggak tahu. Kontribusi yang besar, kemudian nggak ada yang ngereken gitu. Nah, gimana tuh? Nah, itu dia. Masukan yang luar biasa tuh bisa jadi masukan buat kita semua, teman-teman semua ya. Banyakan mana yang sembunyi, apa yang terbuka gitu ya. Mudah-mudahan ya dua-duanya bagus ya, asal nggak berubah. Tapi memang ketika ngelakuin sesuatu, kalau kita baca komen itu ada pengaruhnya saat gitu. Maka kita baca, kita sampai astagfirullahaladzim gitu kan.
Nah, tapi kalau kita belajar algoritma kan, kita harus pelajari bagaimana responnya algoritma seperti jam segala macam. Nah, mau nggak mau kena juga tuh. Harus ditanggepin. Itu dia yang aduh. Iya. Emang ini Gimana? Ada cerita apa? Kayaknya dari hati. tapi emang benar sekali saja ibaratnya kayak zaman sekarang kalau kita terlalu main sosmed banget. Iya. Hidup kita sosmed banget gitu. Tapi juga jangan sampai semuanya habis di situ, malah kita bekal yang aslinya belum nyiapin apa-apa gitu. Masya Allah. Aduh, ini guys kalau ini sebenarnya banyak sekali nasihat beliau nih yang gelap ke kita juga gitu. Ibaratnya kayak kita lebih banyak expose kayak etalase gitu. Jadi jatuhnya wah kita ngelakuin ini wah gitu. Kemudian tadi Ustadz bilang kita emotional fitness itu keren juga ya. Jadi kita lakuin sesuatu udah lupakan, nggak usah dilihat ya. Iya. Jebret tinggal gitu aja udah. Iya. Rumus hidup itu kalau kita berbuat baik lupakan. Tapi kalau ada orang berbuat baik pada kita, jangan pernah lupakan. Sedikit pun. Kita berbuat baik, lakukan, lupakan. Tapi kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ingat. Jangan. Jadi selalu ingat kebaikan orang lain, jangan biar kita apa tuh? Karena kita nggak masuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kalau kita nggak bersyukur kepada orang yang jadi wasilah, Mas. Allah itu kan kalau ngasih karunia kan melewatkan wasilah, betul nggak? Yeah. Mas sering berdoa, ya Allah minta rezeki begini. Mungkin nggak dari atas langit sekarung jatuh gubrak gitu kan, nggak ya? Tapi ngelewatin orang. Makanya nggak disebut kita bersyukur kepada Allah sebelum kita bersyukur kepada manusia yang jadi jalan. Makanya kenapa sama guru kita harus hormat gitu ya, karena dia jadi jalan ilmu, ya. Sama Rasulullah kita begitu cinta, karena jalan hidayah, jalan cahaya. Jadi kalau orang berbuat baik kepada kita, jangan pernah lupakan sedikit pun. Tapi kalau kita berbuat baik, lupakan. Latihan pikun. Kalau kata Agim itu latihan pikun atas kebaikan-kebaikan kita. Itu juga yang bikin mental sehat tuh, Mas. Mental kita jadi nggak sehat karena kita kepengen dibales. Saya berbuat baik bukan agar kamu berbuat baik. Saya berbuat baik karena Allah yang minta saya berbuat baik. Kalaupun saya berbuat baik dan kamu berbuat buruk, ya itu bukan masalah saya. Ya pada akhirnya bukan antara kita dan dia, antara kita dan Allah. Tapi memang sebagai makhluk sosial, makhluk manusia biasa, nama juga manusia biasa, Mas. Kalau manusia biasa itu berarti dapatnya yang biasa-biasa. Kehidupan yang biasa, semuanya biasa-biasa. Sebagai manusia biasa, ya kita pasti butuh take and give kan. Transaksional. Iya, pengen semuanya serba impas. Kalau saya ngasih inget dong, kalau saya WA bales dong, itu kan makhluk sosial. Nah, challenge-nya itu kita tuh bukan cuma makhluk sosial, kita tuh makhluk spiritual juga. Sebagai makhluk spiritual kita nggak butuh dibales. Bahkan kalau kata Allah dalam Quran itu, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Orang yang Allah ridhoi, orang yang beriman itu bahkan diucapin terima kasih aja nggak ngarep. Begitu punya independence, punya kemerdekaan emosi yang luar biasa tuh. Jadi, sampai ucapan terima kasih itu nggak butuh. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Jadi tadi lakukan, lupakan. Itu juga emotional fitness tuh. Mental fitness gitu ya. Oh iya. Ini menarik guys. Kalau kita transaksional, kita kayak ini juga ya. Saya kemarin habis lihat quote yang ada di India katanya. Bangunlah gedung itu walaupun besok akan dihancurin, bangun lagi gitu kan. Karena memang landasannya mereka untuk memberi manfaat kebaikan untuk orang lain gitu kan. Yeah. Tapi dari antum ini jadi lakukan terus walaupun nggak dapet apresiasi, dapat apresiasi atau tidak, lakukan terus kebaikan. Gas. Karena yang kita minta apresiasinya langsung dari Allah. Yes. Wah, mantep nih. Ini banyak yang menjadi masukan ya. Tapi butuh latihan, Mas. Ini latihan seumur hidup. Misalnya gini saat ini kita sekarang ya. Misalnya saya juga baru dapat banyak insight yang saya rasa benar juga ya. Mungkin banyak kekeliruan yang pernah saya lakukan di masa lalu, atau juga mungkin teman-teman baru lihat tayangan ini gitu ya. Segala hal yang pernah kita lakukan sebelumnya gitu ya, entah itu kebaikan atau kebermanfaatan misalnya, ada ya mungkin nggak pure gitu, ada sedikit rasa ngebangganya di dalam gitu.
ada rasa bangganya. Wah hebat, ada terpecik rasa bangganya itu mengotori keikhlasan kan. Iya. Kita masih boleh nggak sih beristighfar dengan itu? Gitu? Ya boleh dong. Dalam kita tuh nggak boleh berputus asa, Mas Ari. Dalam keadaan terpuruk apapun. Kan ayatnya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu yang dipanggil sama Allah tuh, wahai orang-orang yang melampaui batas. Ya termasuk tadi itu kan. Kita ngerasa bangga, kita ngerasa ujub dengan apa yang kita punya. Ini udah lewat batas lah, udah offside. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa tuh bahaya, Mas. Putus asa itu, kenapa putus asa itu salah satu dosa yang paling besar yang saya pahami ya Mas Ari? Karena orang kalau sudah putus asa, dia nggak bakal balik tuh ke Allah. Pertanyaan, masih boleh nggak sih kita beristighfar dalam keadaan itu? Ya pintu itu akan selalu terbuka. Selalu terbuka ya. Terbuka. Tapi ketika kita sudah bisa ngaku, Mas. Jadi gini, pintu gerbang paling awal menuju pemulihan jiwa, menuju pemulihan mental, itu yang pertama ngaku dulu, Mas. Sadar, kenali dan akui. Kalau ada orang ngomong gini, Mas Sony, Mas Ari, saya tuh orangnya sombong. Saya tuh masih suka masih suka ngerendahin orang, masih suka ngerasa bangga atas apa yang dicapai. Itu dia berani ngomong gitu. Itu udah setengah jalan menuju pemulihan. Karena dia sudah tahu di mana. Tahu dia. Dia sudah tahu ada di mana gitu. Jadi prosesnya itu ngaku, ya. Ngaku apa yang menjadi kelemahan gitu ya. Ya kayak doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, doanya Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah habis itu pelan-pelan kita bawa ke Allah. Kalau rumus yang sering saya sampaikan tuh, habis ngaku, ngadu. Mengaku, mengadu. Nah, dalam mengadu itu kan ada istighfar. Ya, ngakui rasa, ngaku dosa, lalu kita adukan kepada Allah. Jadi kalau pertanyaannya, masih boleh nggak? Boleh. Masih boleh ya? Masih boleh dong. Soalnya kan saya pernah dengar ungkapan segala amal soleh kita, ketika salah niatnya, nggak sampai ke Allah nih. Nah, kita baru dengar nih tayangan ini. Iya. Jangan-jangan kemarin itu ada pengen dipuji nih, apa yang kita lakuin itu kan? Iya. Nggak nyampe dong tuh, gitu. Baru nyesel sekarang nih kan? Kita masih boleh kan satu untuk minta maaf atas niat salahnya itu? Iya dong, minta maaf dan kita perbaiki kan? Iya. Kedepannya kita perbaiki niatnya gitu ya. Wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Kita tebus amal-amal salah itu dengan amal-amal yang lebih baik. Dan itu perjalanan seumur hidup, Mas. Jadi ada kisah gini. Ada seorang raja, kan ikhlas itu kan kalau kata para ulama itu seperti susu murni, Mas. Dari kata kholas, ya kan? Labanan kholisan, seperti susu yang keluar dari perut sapi. Itu kan murni itu. Padahal di perut sapi itu ada kotoran, ada darah. Tapi susu itu keluar murni, nggak tercampur darah, nggak tercampur kotoran. Nah ikhlas itu kata para ulama seperti susu yang murni. Nah ibarat ada seorang raja minta tolong nih. Raja minta tolong sama Mas Ari. Mas Ari, ambilin saya susu gitu kan. Kali pertama mungkin Mas Ari bawain susu masih ada kotorannya tuh Mas. Masih ada kotorannya. Terus rajanya nggak menerima kan. Ini apa ini? Ada kotoran gini, rajanya nggak mau nerima, nggak diterima tuh. Terus Mas Ari berhenti, enggak kan? Ngambil lagi. Berusaha lagi ngasih susu yang lebih murni. Masih ada kotorannya lagi terus seumur hidup tuh Mas. Sampai mudah-mudahan satu waktu kita bisa betul-betul mempersembahkan amal-amal terbaik kita dengan ikhlas, dengan murni. Sampai diterima tuh susu sama sang raja gitu. Ajib nih, jelek juga nih. Tapi masalahnya continuous improvement, iya. Itu kan ketika kita persembahan berikutnya udah lebih baik gitu ya. Masalahnya yang pertama kali kita kasih masih ada kotorannya nih. Terus kita sisihin kotorannya gitu biar kasihnya bersih gitu. Maksudnya kan ini terlanjur gitu di awal gitu, kasihnya masih ada kotorannya kan. Ketika di awal karena masih minimnya ilmu, kemudian banyak perasaan-perasaan yang mengotori niat keikhlasan itu gitu. Amalnya udah jalan. Gitu. Atau mungkin amalnya udah jalan terus kita ungkit-ungkit lagi, ya jadi nggak ikhlas gitu kan, misalnya kayak gitu. Iya. Masih boleh dirapel kan, misalnya itu susunya kita bersihin dulu gitu. Jadi analogi susu ya ini. Udah istighfar kotorannya diurang gitu. Ya Allah, dulu saya ngelakuin ini masih ada GR-nya nih, istighfar. Kita balikin lagi agak bersih. Diterima nggak? Selalu ada peluang. Ada peluang. Yang penting udah nyoba ya. Iya. Makanya Mas Ari, ini ada satu doa
Doa yang terus terang, ini doa manis banget Mas. Ini kalau bisa Mas Ari hafalin. Saya pertama kali ketemu sama doa ini, saya bilang ini salah satu doa yang paling indah yang pernah saya tahu. Doa dari Nabi SAW. Terus terang saya pertama kali dapat doa ini dari Gus Baha, Mas Ari. Jadi saya waktu ke Rembang itu nemuin Gus Baha, sampai minta diijazahkan gitu ya. Ini doa indah banget Mas. Termasuk tadi tuh kondisi-kondisi perasaan yang kadang-kadang kita suka ngerasa kita diterima nggak ya, dosa kita diampunin nggak ya, yang kemarin gimana ya. Karena doa indah banget Mas. Kalau apa? Saya ngasih nama doa ini doa mengemis kasih gitu, mengemis sayangnya Allah. Doanya begini. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Saya terusin dulu. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Potong-potong nih Mas. Yang pertama, ini manis banget Mas. Saya insya Allah ketika pertama kali tahu doa ini, insya Allah sampai sekarang setiap habis sholat nggak pernah lupa baca doa ini. Seburu-burunya saya habis sholat mungkin nggak sempat zikir yang lain, minimal baca doa ini karena menurut saya ini manis banget. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Ya Allah, sungguh aku lebih mengandalkan ampunanmu dibandingkan amal-amalku. Masya Allah. Dan sungguh ya Allah, rahmatmu maha luas dibandingkan sebesar apapun dosaku. Kalau kita ngandelin amal gitu Mas jadinya, amal kita cacat, ya kan? Ya, jarang ikhlas, gitu kan? Ya, sholat juga jarang khusyuk. Makanya ya Allah, aku mengandalkan ampunanmu. Yang aku andalkan tuh ampunanmu, bukan amal-amalku. Dan rahmatmu lebih luas dibandingkan sebesar apapun dosaku. Kalimat berikutnya lebih indah lagi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani. Ya Allah, jika aku ya rasanya kalau aku ngelihat amalku ya dosaku, rasanya aku nggak pantas menjadi golongan orang yang Engkau rahmati. Nggak pantas aku menggapai rahmatmu ya Allah. Tapi ya Allah, rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku. Oh itu manis banget Mas. Masya Allah. Jadi kita tetap punya asa gitu loh Mas. Kita tetap punya asa. Datanglah gitu ya. Teruslah mendekat kepada walaupun merangkak, walaupun tertatih-tatih, walaupun berdarah-darah, walaupun compang-camping gitu ya. Terus. Nah itu mudah-mudahan jadi nilai yang Allah bobot. Jadi tetap semangat sih Mas. Jadi nggak lemes gitu, nggak lemes. Iya benar. Jadi pintu itu selalu terbuka ya. Terbuka. Ada analogi Mas. Seorang anak yang dimarahin sama ibunya, agak keras karena berbuat salah. Marah sama ibunya. Nah anaknya ngambek, minggat dia, pergi dari rumah. Berhari-hari. Nah setelah sekian waktu, akhirnya anak itu sadar. Ngapain saya minggat ya? Kan saya yang salah. Sadar dia. Saya pulang Dia pulang Mas. Dia pulang sampai rumah itu tengah malam Mas Ari. Tengah malam, dini hari bahkan. Terus dia buka pintu. Nggak dikunci pintunya Mas. Begitu dia masuk, buka pintu, dia ngelihat ibunya lagi sholat malam. Dia peluk dari belakang. Bu, anakmu pulang. Dia peluk balik sama ibunya. Iya nak, Bu maafin ya. Iya nak, ibu udah maafin kamu. Tapi aku penasaran Bu, kenapa kok pintunya gak dikunci? Apa kata ibunya? Nak, sejak kamu pergi, pintu itu gak pernah ibu kunci. Kenapa? Karena ibu yakin kamu pasti kembali. Masya Allah, terharu ceritanya nih, Masya Allah. Terlalu terbuka Mas. Jadi putus asa tuh bahaya. Ya, gak boleh kita putus asa. Datanglah kepada Allah dengan segala kelemahan kita, kehinaan kita, cacatnya kita, compang-campingnya kita. Gitu. Jadi asa itu selalu ada, energi itu selalu ada untuk jadi hamba yang lebih baik. Allah. Bikin baper ceritanya tuh ya. Apalagi lagi punya anak ABG nih sekarang. Aduh, Masya Allah. Wah, jadi memang menyingkapi di era sekarang ini ya jangan terlalu melihat platform atau juga mungkin ibaratnya acuan itu dari
Pandangan pendapat orang. orang. Iya. Ya, bener juga ya, capek terus. Capek Mas, kan ada kisah Luqmanul Hakim itu Mas Ari. Bapak sama anak yang naik keledai. Ingat kan? Bapak sama anak naik keledai. Anaknya di atas keledai, bapaknya di bawah. Dituntun keledainya. Jalan dia. Diomongin orang nggak? Diomongin. Salah nggak? Apa kata orang? Oh, anak nggak punya adab. Iya kan? Anak zaman sekarang gitu tuh. Nggak punya etika. Bapaknya suruh jalan, anaknya enak-enakan di atas. Anak model apa kayak gitu? Oh, udah kayak julid netizen kayak gitu. Bapaknya dengar, nak salah nak. Tukeran ya. Bapak di atas, kamu di bawah. Tuntun keledainya. Diomongin orang nggak? Diomongin juga. Salah. Apa kata orang? Bapak nggak punya perasaan. Ya kan? Enak-enakan dia di atas. Anaknya suruh jalan. Bapak model apa kayak gitu? Bapaknya dengar. Salah nak. Ayo kita naik di atas aja berdua. Naik dia berdua. Jalan. Diomongin orang nggak? Diomongin juga. Salah lagi. Apa kata orang? Bapak sama anak nggak punya peri kebinatangan, gitu kan? Itu keledai kecil dinaikin berdua, zolim itu. Tega maka keledai. Dengar lagi bapaknya. Udah kita turun aja nak. Turun dua-duanya, dituntun keledainya. Diomongin orang? Diomongin lagi. Salah lagi. Nggak punya otak, bawa keledai kok nggak dimanfaatin. Gitu. Akhirnya saking bingung bapaknya, ya udahlah saya gendong aja keledainya gitu. Nah, sekarang sepakat mereka orang gila. Jadi capek Mas Ari. Nah, apalagi ada satu kalimat nih Mas, ini makjel banget buat saya. Supaya kita nggak pusing lagi dengan apa kata orang. Gitu. Supaya mental kita juga sehat, jiwa kita juga sehat gitu. Kalimatnya indah banget dari salah seorang ulama gini. Seandainya engkau tahu betapa cepatnya manusia melupakanmu setelah engkau wafat, maka engkau tidak akan sudi mencari perhatian siapapun kecuali perhatiannya Allah. Masya Allah. Mas, besok dosa kita meninggal orang lupa sama kita. Benar nggak Mas? Iya benar. Adalah yang masih ingat anak paling pasangan, nggak lama itu Mas, paling setahun 2 tahun. Iya. Habis itu mereka sibuk lagi dengan dengan dunia, kehidupannya dia aja. Ya besok lusa, ya saya meninggal, Mas Ari lupa sama saya, gitu kan? Jadi saya rugi banget kalau misalkan datang ke sini untuk pandangan orang gitu. Nah ini esensinya. Jadi orang yang mentalnya itu tough, tangguh, ya justru yang nggak butuh tadi itu, nggak butuh pandangan orang. Ya, mas sekarang ya jadi sosial media sepertinya membawa kita untuk Salah satunya. ya salah satunya dengan teknologi, dengan adanya sosial media ini, mungkin dengan banyaknya teknologi yang beredar sekarang, pekerjaan kita lebih mudah. Dengan pekerjaan lebih mudah, jadi banyak lihatnya justru ke sosial media. Banyak waktu jadi kita untuk time screen-nya untuk lihat sosial media. Di sosial media seperti mendorong kita mendapatkan apresiasi dari manusia. Dan social comparison, perbandingan. Iya. Perbandingan. Dan ini juga dikonfirmasi oleh para peneliti. Ternyata Mas Ari, yang paling bikin orang menderita itu, yang paling bikin manusia menderita itu bukan karena masalah hidup. Bukan karena masalah hidup. Bukan karena punya duit atau nggak punya duit, sehat atau sakit, bukan. Kata para pakar, namanya Profesor Rory O'Connor kalau saya nggak salah. Yang paling bikin manusia itu menderita dalam hidupnya adalah sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Iya, padahal orang lain nggak mikirin kita. Belum tentu mikirin kita, tapi kita sibuk mikirin apa yang, oh jangan-jangan dia mikir begini nih, Itu sumber utama diantaranya penderitaan manusia. Gitu. Jadi stres banget kadang-kadang itu di Korea sampai bahkan ada kalau dibully bunuh diri gitu. Karena ngerasa semua orang lagi mikirin dia, lagi ngehujat dia gitu. Padahal itu ilusi dia aja kadang-kadang. Bener juga ya. Dan karena anak sekarang ini kalau lagi kena masalah seolah-olah masalah cuma dia doang yang ngerasain gitu. Menjadi yang paling malang sedunia. Kayaknya dia paling malang sedunia gitu. Padahal kita punya badainya masing-masing. Enaknya jadi dia, coba saya kayak dia. Padahal dia yang kita tunjuk itu juga lagi struggling dengan badai kehidupannya. Judul badainya aja beda-beda, ya kan? Turbulence. Kalau bahasa Quran itu kita pasti akan dapat tuh goncangan-goncangan kehidupan tuh Mas. Masathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Walaupun judulnya beda-beda, ada yang goncangannya finansial, ekonomi, hancur bisnisnya, utang miliaran. Ada yang finansial baik-baik aja, keluarganya, ya kan? Ada yang dikasih sakit sama Allah. Jadi kita punya badainya masing-masing. Cuma bedanya ada orang yang memang bisa menyembunyikan itu, ada orang yang ingin menceritakan kepada seluruh dunia bahwa dia menderita.
Akhirnya omong itu harus ada validasi bahwa dia paling menderita. Bener juga ya, bener juga. Harus ada validasi dia paling soleh, harus ada validasi dia yang paling dermawan, harus ada validasi dia yang paling menderita. Berbeda-beda ya gitu ya. Secara mental kurang sehat itu, Mas. Oh gitu ya. Validasi terhadap manusia tetap kurang sehat ya. Aduh. Ada lagi nih, ini nggak tahu benar salah, bahwa terlalu banyak melihat barometer terhadap orang lain. Itu kadang-kadang juga dalam rumah tangga memancing konflik. Kita misalnya ada pasangan orang lain yang lebih ideal, dia bandingkan dengan pasangannya. Iya. Kok suami orang begini ya, ibaratnya kerjaannya begini, dapat penghasilan begini, kok suami gue malas banget gitu, ribut lagi. Atau juga mungkin wah si itu beli mobil baru nih gitu, dia stres lagi gitu. Padahal orang di kampung yang nggak pakai sosmed hidupnya nggak ada tekanan mental. Ada ngaruhnya juga. Comparison is dangerous. Mau perbandingan itu berbahaya. Kalau itu ditambah hasad juga tuh kan. Jadi hasad juga. Padahal, nah latihannya gimana Mas? Latihannya tuh gini, supaya mental kita sehat ya. Kita ngelatih diri kita. Bagaimana kita bisa ikut seneng kalau ada orang lain dapat nikmat. Seakan-akan kita yang dapat nikmat itu. Caranya gimana? Ya perlu dilatih. Caranya nih, kalau cara konkretnya, sering-sering doain orang. Karena kalau polanya itu kan kata Nabi Mas Ari, kalau kita doain orang tulus, ikhlas, bahkan doanya diem-diem, itu siapa yang balik doain kita? Malaikatnya. Ya. Orang yang hasad Mas, orang yang dengki itu, dijamin hidupnya tuh nggak akan lapang, ruwet lah pokoknya. Hasad itu kan orang lain dapat nikmat dia nggak seneng kan? Capek sendiri. Gini Mas, ada orang dapat nikmat nih, ya, terus kita nggak seneng. Pertanyaan saya, yang ngasih orang itu nikmat siapa? Allah. Itu secara nggak langsung kita lagi nggak senang sama yang ngasih nikmat, iya nggak? Oh iya. Kenapa dikasih ke dia bukan ke gue? Itu makin itu. Makanya kalau kata Sayyidina Ali, orang yang hasad itu dia minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Mana bisa? Nah, gitu. Jadi mental perbandingan ini bahaya. Social comparison. Kita punya medan juang beda-beda, kita punya zona waktu beda-beda. Nabi aja kan beda-beda zona waktunya kan? Iya benar. Ya. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup itu perjalanan, katanya gitu. Mantap. Kata quote siapa itu? Benar juga ya. Dan kalau kata Nabi kan dalam urusan dunia jangan melulu ngelihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah supaya tidak meremehkan nikmat yang Allah kasih. Kadang-kadang kita kebalik tuh, ya kan? Kalau untuk urusan dunia ngelihatnya ke atas terus. Kalau itu sebagai motivasi bagus, tapi salah-salah nyetel hati tadi jadinya kan, jadi kufur. Kufur itu kan cover Mas. Jadi kita masalah nih atau kesulitan kesusahan yang sedang kita punya kita taruh sini, jadi nggak kelihatan yang lain. Nikmat yang lainnya ya. Nikmatnya nggak kelihatan. Banyak. Karena banyak yang gara-gara ngeliat nikmat orang, jadi kita udah dikasih. Ada cerita nih Mas. Ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, "Guru, ajari aku ilmu kebahagiaan." Kata gurunya, "Baik, mau belajar ilmu bahagia? Mau guru? Kamu saya kasih tugas. Tugasnya apa? Siapin segelas air, isi penuh. Tugas kamu, bawa segelas air ini masuk ke dalam hutan di sana." Oh, ada hutan di sana ceritanya Mas. Hutan kecil, kamu susuri, jalan sampai kamu ke ujung hutan. Nanti saya nunggu kamu di situ, kata gurunya. Tapi syaratnya satu, apa guru? Air yang kamu bawa nggak boleh tumpah. Walaupun setetes, nggak boleh tumpah. Tumpah setetes, balik lagi isi lagi. Oh gitu guru? Iya, baik guru. Dia lakuin tugasnya tuh, karena pengen dapat ilmu kebahagiaan. Dia segelas air dia isi, dia bawa masuk ke dalam hutan. Tadi syaratnya apa? Nggak boleh tumpah. Nggak boleh tumpah. Jadi gimana cara bawanya Mas? Jadi gitu, pelan. Selangkah. Matanya kemana matanya? Ke situ. Kesini kan? Nggak boleh tumpah. Terus sampai dia berhasil Mas. Berhasil ke ujung hutan, gurunya udah nunggu di sana. Guru, aku berhasil guru. Lihat guru, nggak tumpah. Bagus kata gurunya. Lalu apa hubungannya guru tugas tadi dengan ilmu yang saya minta? Gurunya menjawab dengan sebuah pertanyaan. Sekarang saya mau nanya sama kamu. Apa guru? Keindahan apa yang kamu temukan di dalam hutan tadi? Nggak ngeliat lah. Bingung dia. Keindahan apa guru?
Aku nggak lihat apa-apa. Padahal Mas, ketika diajak balik lagi sama gurunya ke hutan tadi, di jalan yang dia susuri itu, di pojok kanan itu ada danau bagus, danau. Nggak ngelihat dia. Di pojok kiri itu ada kebun bunga bagus, nggak ngelihat. Kenapa dia nggak lihat? Fokus sama gelas. Kita fokus lihat kehidupan orang, fokus lihat kesulitan, fokus ngelihat kesulitan kita sendiri. Sampai kita tuh nggak ngelihat ada begitu banyak. Ya Allah. Rahmat karunia Allah dalam hidup. Keren cerita Adel deh. Waduh, ya kadang-kadang kita terdikoi dengan hal yang kecil, padahal banyak nikmat yang jauh lebih besar ya. Aduh, Masya Allah. Dan dari TK kita udah hafal ayatnya itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika menyebutkan kesulitan, Allah pakai alif lam. Al usri, ya kan? Itu berarti ma'rifah definitif. Ada alnya Mas. Al usri. Al usri. Ketika menyebutkan kemudahan, itu nggak ada alnya, yusra saja kan? Kalau nggak ada alif lamnya berarti nakiroh, indefinitif. Itu berarti yang potensinya lebih banyak. Makanya satu kesulitan itu pasti bareng minimal dengan 2 kemudahan kan. Jadi kalau kita ngerasa wah hidup saya susah A, B, C, D, E ada 50, itu saya jamin demi Allah beriringan dengan itu ada 100 minimal kemudahan. Tapi kita nggak lihat. Kenapa nggak lihat? Karena terlalu fokus ke situ. Masya Allah. Berarti ini mencoba menyimpulkan walaupun dengan fakir ilmu ya. Kadang-kadang masalah itu kelihatan besar kalau kita nggak luas memandangnya. Kalau kita pandang lebih luas, misalnya kita lihat gitu, tapi kita luas gitu, ini kecil banget di antara keindahan itu. Iya. Oh ya. Ya kan lawannya syukur kan kufur. Kufur itu kan cover. Ya kan nutup dia. Dia nutup. Nutup jadi nggak kelihatan yang lain. Ya, satu gelas ini aja bisa nutup ruangan gede ini Mas. Ini gelasnya cuma kecil nih Mas. Tapi kalau kita taruh mata, nih tempat gelas ini nih. Terus ini jadi gede. Jadi nggak kelihatan yang lain. Bahkan bukan hanya nutup ruangan ini, nutup seisi bumi kan. Berarti gitu. Masalah besar itu kalau kita anggap itu masalah besar menjadi masalah besar. Ya. Kalau nggak kita anggap sebuah masalah, sebenarnya nggak masalah sebenarnya. What you focus expand. Apa yang kita fokusin dia akan membesar. Wih, banyak banget ini yang bisa kita dapat nih. Berarti sebenarnya ini berarti kaidah-kaidah ini tergantung mindset ya. Mulai dari mindset kita ya. Ini mungkin yang menjadi bahan acuan kita. Kadang-kadang kita sakit mental, kebanyakan mikir gara-gara kita ngeliat handphone kita gitu ya. Yang sebenarnya dunianya hanya sebatas genggaman ini, tapi rasanya kayak dunia kita hancur semua. Medsos itu kan sama sekali nggak mewakili kehidupan seseorang. Iya. Apa sih yang kita posting di medsos? Itu kan 2 kutub ekstrim. Kalau yang nggak enak-enak atau yang nggak enak banget. Dua itu aja kan. Nggak ada 1% mungkin mencerminkan kehidupan seseorang. Dan ketika orang posting dipilih gitu kan? Dipilih. Benar. Yang bagus banget. Benar. Yang bagus banget atau yang menderita banget benar juga tak usah ya. Jadi ibaratnya itu isinya drama ya. Iya. Apalagi kontennya Mas Ari ya. Ya kita main bercandaan aja itu. Ya, tapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya medsos membawa kita jadi penuh drama hidup kita. Benar nggak Tata? Iya. Jadi kayak kalau ada masalah dramatis banget. Ya itu arahnya di kesana. Wah, dramatis. Ya. Sebenarnya berarti bagaimana sudut kita memandang itu menjadi pengaruh juga gitu ya. Dan bahkan tadi mungkin banyak sekali tips yang bisa kita ambil bahwa kita mencoba mendoakan kebahagiaan orang lain gitu ya. Lepas kalau doain kalau ada orang undangan syukuran nih Mas Ari. Apalah syukuran rumah baru atau apa, kita diundang. Oh, kita datang dengan sepenuh kebahagiaan, kita seakan-akan ikut berbahagia sebagaimana dia berbahagia. Itu kata para guru, sebetulnya kita lagi antri untuk dapat rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Kalau ada orang lagi bahagia, kita ikut senang. Itu kita lagi antri untuk dapat rezeki yang sama, bahkan melampauinya. Tapi kalau kita hasad, itu lagi nutup kita. Energi kita jadi ketutup untuk dapat karunia yang seperti itu gitu. Ini unik juga ya. Jadi kalau misalnya kita lagi dalam keadaan orang lagi susah, baiknya orang lagi susah, kitanya rasa susah juga. Oh, itu empati namanya. Itu empati dan ada dorongan untuk memudahkan urusan dia. Karena kan pola kehidupan itu hadis nabinya juga ada. Kalau kita memudahkan urusan orang lain, sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Kita memudahkan urusan kita sendiri. Iya,
kita mudahin urusan orang lain, kita sedang memudahkan urusan diri sendiri. Jadi kalau ada orang susah kita berempati, kan itu sifatnya Nabi Muhammad SAW. Raufur Rahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu lembut, santun. Jadi kalau orang susah dia ikut susah gitu, dan pengen melepaskan kesusahan itu dan menginginkan keselamatan bagi semua orang. Itu Mas. Waduh, ini sense of connectedness. Jadi kayak saling terhubung gitu. Dan juga tadi yang saya dengar nasihat antum, kalau misalnya memang kita terlalu memikirkan bagaimana pendapat orang lain gitu. Saya juga pernah dengar tuh kalau misalnya kita terlalu mikirin pendapat orang lain tuh, kalau sedikit dicemooh, kalau banyak dicurigain, kalau jelek dibully, kalau bagus digibahin. Jadi sebenarnya nggak ada yang pernah benar kalau kita barometernya pendapat orang, gitu kan. Kalau kita ngerjainnya bukan karena Allah, ya pasti berharap validasi dari manusia. Padahal ujung-ujungnya itu nggak pernah ada yang benar gitu ya. Kecuali itu bersifat masukan, kritik yang membangun, gitu kita terima. Gitu. Ya kita ngeresponnya kayak gitu respon, ya. Waduh, tadi Antum bilangin juga kalau misalnya kita ngeliat sesuatu yang baik dari orang lain, kemudian ada perasaan yang jadi hasad gitu ya. Iya. Tapi terlalu mengagumi juga nggak boleh, jadi ain gitu. Iya. Jadi mesti gimana? Iya, dikembalikan kepada Allah. Semuanya ya. Semuanya. Baiknya orang balikin kepada Allah, benar kita dapat juga. Kan sebenarnya innalillah wa inna ilaihi rajiun itu kan rumus hidup, Mas. Itu rumus hidup, bukan rumus mati. Kan yang ngomong orang hidup tuh kan. Innalillah wa inna ilaihi rajiun itu kan rumus hidup. Semua milik Allah, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Jadi, gini, yang bikin kita tadi tuh aku sombong, ujub dan lain sebagainya, itu perasaan memiliki, Mas Ari. Ini juga salah satu indikator mental kita kurang sehat, Mas. Merasa memiliki. Orang yang paling menderita dalam hidupnya adalah orang yang merasa memiliki. Ya. Maksudnya merasa memiliki gimana tuh? Maksudnya... Padahal kan pada hakikatnya kita nggak pernah punya apapun kecuali titipan dari Allah kan. Termasuk kita bisa beramal pun kan taufik dari Allah gitu. Orang yang takut kehilangan adalah orang yang paling merasa memiliki gitu. Claiming punya dia. Claiming. Mas Ari kalau pernah kehilangan barang nggak, Mas? Pernah. Yang agak berharga gitu. Pernah? Iya, pernah. Kehilangan apa? Kemarin pas di Tanah Suci kehilangan handphone. Gimana rasanya, Mas? Ngekit ya? Sakit ya? Awalnya awalnya gitu ya. Soalnya itu handphone hadiah dari istri. Kayak gitu kan. Terus ya satu itu, dua takut ntar istri saya kecewa gitu kan. Nah sekarang kalau Mas Ari dengar kabar, Mas Sony, Ustadz Sony kehilangan handphone, beda nggak rasanya? Ya beda rasanya kehilangan handphone antum. Begitu kita nggak merasa memiliki, itu rasanya beda kan, Mas? Iya. Rasanya beda. Iya. Jadi orang lagi tadi tuh, orang yang punya emotional independence, dia sadar betul bahwa sebenarnya Allah nggak pernah ngasih kita hak milik, Allah hanya ngasih kita hak guna pakai. Saat ini kita punya ini, suatu saat yang mau ngambil ya enteng aja, gitu. Dan itu pasti akan digilir tuh. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nggak mungkin, Mas, kita di atas terus. Ada kalanya kita jatuh terperosok ke bawah. Nggak mungkin kita punya duit terus, ada kalanya kita nggak punya duit kan? Nggak mungkin kita dipuji terus, ada kalanya orang menghujat, dibully. Ada kalanya nggak mungkin kita dapat terus, ada kalanya kita kehilangan. Jadi santai aja, Mas. Jadi punya kita nggak bangga, hilang juga kita nggak minder gitu. Emotional independence, istilah itu tadi yang mau Anda sebut itu. Tapi keren, Zat. Jadi gini, dengan kita nggak merasa terlalu memiliki bahwa ini punya kita. Iya. Berarti kayak zaman dulu iblis ketika dia merasa yang paling di ini sama Allah, tiba-tiba ada Nabi Adam gitu. Itu kan punya gue gitu. Iya. Gitu kayak salah satu warisan iblis berarti itu ya. Gitu. Kemelekatan istilahnya. Melekat itu kan, melekat itu apa ya? Sesuatu yang memang kita yang menempel, bukan menempel secara fisik, tapi menempel secara emosional atau spiritual. Yang ketika itu nempel kita merasa, oh ini gue gitu. Tapi itu ketika dicabut, Mas, kalau lekatnya itu kuat, itu sakitnya bukan main. Nih, dua tangan nih, satu solatip yang agak tebel, satu tisu basah, nempel kan dua-duanya, tarik, Mas, grek, mana yang sakit? Yang itu, yang solatip kan? Kenapa? Karena lebih lengket. Kecabut-cabut bulu juga gitu kan? Oh iya. Makanya jadi indikator kita melekat dengan sesuatu gampang, Mas. Apa indikatornya?
ketika sesuatu itu hilang, ketika sesuatu itu pergi meninggalkan kita, ketika sesuatu itu hancur, ada rasa sakit yang teramat sangat. Itu ciri kita melekat dengan sesuatu. Bener juga ya. Makanya satu-satunya kemelekatan yang boleh bahkan harus kita punya cuman lekatnya hati dengan Allah. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah nggak akan ninggalin kita. Kita yang sering ninggalin Allah. Masya Allah. Ya coba ke teman-teman merelatekan dengan apa yang terjadi sama diri teman-teman semua. Kayaknya memang nyambung. Ya. Ada ya di dunia entertainment misalnya nih ya. Iya. Dulunya dia diva terkenal banget. Tiba-tiba ada diva baru. Wah, banyak yang suka, banyak yang ibaratnya, wah dia nih zaman sekarang yang emang apresiasi. Ada perasaan envy-envyan gitu. Iya. Karena keagungan itu punya dia dulunya. Ketika ada orang lain memiliki, ada perasaan kayak itu punya gua dulunya. Bener juga rasa milik itu kan yang kemelekatan gitu, atau juga mungkin ada hasratnya juga itu. Ada hasratnya juga ya. Kayak misalnya jadi termasuk anggota keluarga kita juga. Iya dong. Jadi ketika misalnya ada keluarga yang kita sayangin tiba-tiba dipanggil Allah gitu. Jadi justru doa innalillah itu sebenarnya melepaskan itu sebenarnya. Ya betul. Allah ya Rabb. Makanya ya. Mas nih, mulai sekarang diakadkan nih. Mas Ari ada studio, ada mobil, ada tanah, ada rumah. Akadnya begini, wahai dunia, suatu hari nanti aku akan pergi meninggalkanmu, atau kamu yang pergi ninggalin aku duluan. Jadi tidak akan aku biarkan engkau merebut perhatianku terlalu jauh dan merenggut perasaanku terlalu dalam. Wih, Masya Allah. Guys, catat ini banyak banget quote ini episode ini. Terus ngomongin envy tadi Mas, kalau kata para pakar pakar emosi, envy dan gratitude, ya, iri, cemburu dan syukur itu incompatible feelings. Jadi dua rasa yang nggak mungkin bisa bareng. Terlihat hampir mirip gitu. Iya, nggak bisa bareng gitu. Envy dan syukur. Jadi orang itu kalau lagi envy, itu berarti di saat yang bersamaan itu dia lagi kehilangan syukur. Tapi orang itu yang syukur dia nggak bakal sempet buat envy. Jadi envious sama gratitude, ya, gratefulness itu incompatible feelings. Jadi supaya kita nggak kejebak dalam envy tadi, banyakin syukur. Gitu. Caranya gimana? Kalau misalnya ada tetap ya misalnya namanya manusia gitu, ada orang wah dia dapat sesuatu ini, gue tuh bisa tuh dapat kayak gitu ya. Caranya untuk men-twist mindset kita itu apa? Caranya sadari bahwa pada hakikatnya kita tuh fakir, nggak punya apa-apa. Mas Ari saya kasih coklat, Mas Ari kosong tangannya ya. Saya kasih coklat 4. Seneng nggak Mas Ari? Seneng ya. Mas nggak jadi Mas, saya ambil 2 lagi. Gimana rasanya? Sebelah juga. Padahal kan udah ada 2 tambahan. Iya. Padahal dari nothing ya. Dari nothing. Dari nothing. Kalau kita sadar kita dari nothing, Mas. Dari nggak punya ya. Nggak punya. Bener juga ya. Tapi emang butuh penelitian yang dalam untuk sampai ke level itu ya. Masya Allah, luar biasa. Apa begini saja? Waktu Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya, apa itu? Sebuah simbolisasi bahwa nggak ada sesuatu pun yang kamu punya sendiri gitu. Iya betul. Itu ujian cinta. Anak aja gitu. Kalau Allah lagi minta dikasih. Yes. Itu ujian cinta, ujian kemelekatan, ujian ego, ujian keberserahan diri. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau Quran, hadis itu kalau kita pelajarin banyak rasa-rasa. Ada caranya Mas. Kalau pengen melepas kemelekatan, ada caranya. Kalau kami itu menyebutnya batas getar atas, Mas Ari. Batas getar atas itu kita melepas sesuatu yang bikin kita getar gitu, Mas. Itu latihan untuk melepas kemelekatan. Bukan sedekah. Kalau sedekah kita udah biasa lah, saya yakin. Tapi kita berikan sesuatu di jalan Allah yang itu bikin kita gitu. Sayang gitu ya. Itu kalau bisa gitu, Mas. Itu. Oh, jadi kalau kita berat ngeluarinnya malah ini. Oh iya. Kan al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Ganjaran itu, besarnya ganjaran itu berbanding lurus dengan kadar kepayahan kita. Makin berat kita ngelakuin suatu amal, itu makin gede ganjarannya Mas dari Allah. Gitu? Iya. Bukan jumlahnya. Bukan. Tapi rasanya. Rasanya jumlah kan beda-beda. Bagi beberapa orang mungkin keluar 10 juta biasa aja. Wong saldonya ratusan juta, miliaran. Ada beberapa orang yang 1-2 juta dikeluarin, udah getar. Kenapa? Ya cuma segitu-gitu duitnya. Jadi indikatornya itu tuh berat atau enggak gitu. Indikator bergetar kalau bahasa kami itu. Getarannya itu makin getar kita ngasih sesuatu, itu makin kuat bikin kita bisa melepas segala kemelekatan.
Sampai satu titik Mas, ya biasa aja, dapet, lepas biasa. Ya. Wah, berarti ini butuh latihan ya. Ini relate dengan saya pernah dengar satu kisah ada seseorang sosok ya, dia pernah masalah besar gitu, kemudian kayak nggak ada jalan keluar gitu. Jalan keluar terakhirnya dengan sedekah semua yang dia punya saat itu, malah dapat jalan keluar. Apa mungkin ada relate ke sana kali ya? Dong. Aduh. Kalau ngomong jalan keluar Mas, ada sebuah pepatah dalam bahasa Inggris keren banget. The only way out is in. Wow. Wih. Kita quote lagi nih, kita main quote. Iya. The only way out is in. Kalaupun kita mau cari jalan keluar, itu ada di dalam. Mulai dari dalam. Cek yang di dalam. Tadi itu kan kemelekatan kan di dalam tuh. Kemelekatan di dalam. Begitu kita lepas kemelekatan itu, tadi kan kata antum malah kebuka tuh jalan keluar. Gitu. Kadang-kadang kita nggak keluar karena tadi masih megangin. Padahal solusinya tuh udah dikasih sebenarnya. Solusinya ada di dalam ya. Dalam. Innamal usri yusra. Iya. Berarti sebenarnya ada beriringan. Beriringan. Peringanannya sebenarnya kita udah punya sebenarnya, cuma nggak sadar aja ya. Waduh, ini banyak banget yang bisa kita ambil sebenarnya, dan memang butuh waktu dan juga mungkin butuh banyak mendapatkan masukan juga. Dengan ini mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman semuanya ya, bahwa bukan kita doang yang punya masalah gitu, dan bahkan ketika ada masalah, ya jangan-jangan kita udah dikasih solusi cuma kita nggak tahu gitu ya. Nih Ustaz, sebagai mungkin mendekati penutup nih Ustaz. Iya. Jika ada teman kita nih yang sedang kena masalah, apapun itu masalahnya, apapun itu jenis masalahnya, yang sekarang lagi baper, lagi overthinking dengan masalah tersebut, yang ngerasa dunia udah berakhir gitu. Entah mungkin ada ditinggal keluarganya, ditinggal sesuatu yang ya tadi gitu, dipikir dia memiliki kontrol atau juga itu miliknya dan dihilang dari situ. Entah kehilangan temen, dihianati temennya, dihilang keluarganya, kehilangan pekerjaan, atau kayaknya hidup nggak pernah berpihak sama dia. Pokoknya banyak lah. Semuanya simpelnya adalah bermasalah saat ini. Banyak yang way outnya adalah hal-hal yang berbeda-beda gitu. Outputnya ada yang kemudian overthinking, stres, kemudian lari ke penyakit lainnya, atau juga mungkin ke hal penyimpangan gitu. Ada yang merasa dengan narkoba atau miras itu akan melupakan masalahnya. Pada setelah selesainya masalahnya mah nggak kemana-mana gitu. Seperti yang tahu bahwa sebenarnya keadaan yang kita rasa ini netral kan sebenarnya. Kita aja yang bikin berat gitu kan. Keadaan ini netral gitu. Jadi apa kira-kira nasihat terus? Saya punya rumus Mas Ari dan teman-teman. Rumusnya itu sajadah. Apa Mas? Sajadah. Sajadah itu dari kata sajadah, tempat sujud. Ya, ini sebenarnya filosofinya bahwa kalau lagi ada masalah, apapun itu, beban batin, overthinking dan lain sebagainya, bawa sujud gitulah ya. Tapi sajadah ini singkatan. Kepanjangannya sadar, jeda, pilih. Diulang Mas. Sadar, jeda, pilih. Ini 3 langkah untuk melepaskan belenggu batin tadi itu. Ketika ada kejadian yang tidak diharapkan, masalah apapun yang bikin kita sempit dada, ini 3 langkahnya. Yang pertama sadar tuh tadi, kenali, akui. Nggak apa-apa kok, kalau lagi sedih nggak apa-apa, kita manusia. Allow yourself to be human. Izinkan Anda menjadi manusia. Kita bukan malaikat. Nabi aja sedih kok. Nabi Yakub itu sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf. Rasulullah juga pernah sedih ketika kehilangan istrinya, pamannya. Manusiawi. Jadi akui itu, ngaku. Ya Allah, aku sedih. Ya. It's okay to not be okay gitu. Kita nggak mungkin baik-baik aja terus. Ada kalanya kita nggak baik-baik saja. Jangan denial, Mas. Itu langkah pertama. Makin kita sangkal atau kita abaikan, itu bahaya. Banyak di antara kita kalau lagi ada masalah terus ngerasa beban batin yang cukup berat, kita mengabaikan itu, menyangkal itu. Nyangkal tuh gimana? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Bencana. Itu menyangkal, itu denial. Akui, ya, kenali, akui, terima itu sebagai sebuah kewajaran hidup. Bahkan kalau perlu peluk dia. Maksudnya kalau sebentuk rasa itu adalah sesosok makhluk, peluk dia. Nanti pelan-pelan biarkan dia pergi dengan damai. Pertama sadar dulu, Mas. Segala sesuatu yang tidak kita sadari nggak bisa kita kendalikan. Kita perlu mengenali. Kita mau belajar teori apapun, kalau untuk urusan ini pasti bab awalnya tuh awareness dulu. Ya, emotional awareness, kesadar. Yang kedua jeda. Kita butuh jeda aja sebenarnya, Mas. Jeda itu kan memberi jarak waktu antara stimulus dan respon. Gitu. Jadi kalau ada stimulus jangan langsung respon. Kalau ada stimulus kita langsung respon, namanya reaktif. Ada stimulus kita kasih jeda, ya. Kalau dalam Islam kan jedanya ya sholat, mengadu kepada Allah. Kayak Nabi Yakub ketika sedih,
Dia akui kesedihannya itu dan dia adukan kepada Allah. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku sedang sedih dan aku mengadu kepada Allah atas segala kesedihanku. Jadi jeda itu kita ngadu, ya. Kalau pengen dada lapang, deket Quran, ya. Sholat tuh lengkap udah. Sholat tuh paket lengkap tuh. Doanya ada, Qurannya ada. Karena kita punya self healing mechanism, Mas Ari. Sebenarnya kita tuh diciptakan itu punya mekanisme untuk menyembuhkan diri sendiri, gitu. Kita terluka, stres, depresi itu sering berjalannya waktu, lama-lama itu berkurang kok rasanya. Ada seorang ibu yang nangis waktu itu curhat di salah satu kajian tuh, Mas. Ibu kenapa? Saya bilang, saya baru ditinggal suami saya, Mas. Nangis dia, terseguk-seguk. Saya tuh berusaha tegar, Mas, tapi saya nggak bisa tegar. Setiap kemana-mana, lihat resto ini, lihat supermarket ini, saya inget dia, Mas. Karena saya tuh nggak pernah kemana-mana kecuali sama dia. Makin saya berusaha tegar, Mas, makin susah. Apa jawaban saya? Ya, ibu nggak usah berusaha tegar, ya. Sadari dulu, akui itu, take your time, ya. Nanti ada masanya pulih. Kita bawa ke Allah, kita adukan kepada Allah. Bahkan dalam urusan sekecil apapun, Mas Ari, kita diajarin kan untuk ngadu kepada Allah. Untuk urusan sandal yang putus aja, ngadu kepada Allah. Apalagi untuk urusan yang gede. Nah, baru setelah sadar, jeda, yang terakhir pilih. Pilih apa? Pilih pikiran, pilih perasaan. Pilih ucapan, pilih tindakan. Karena itu yang dalam kendali kita, Mas Ari. Kita diberikan kemampuan untuk memilih pikiran, memilih perasaan. Ya, ada orang udah kita bantu, malah mengkhianati kita, ninggalin kita, ngebully kita, black campaign tentang kita. Perasaan kita gimana? Sakit, berat, sakit hati, kecewa. Perasaan itu sebetulnya hanyalah turunan dari pikiran. Kenapa kita ngerasa sakit? Itu pasti ada landasan pikirannya. Pikiran kita apa? Oh, dia memang kacang lupa kulitnya. Dia itu bisa kayak gitu karena saya. Semua privilege yang dia punya itu dari saya. Pikiran itu yang bikin sakit. Pertanyaannya, bisa gak kita milih pikiran yang lain, Mas Ari? Bisa. Itu dalam kendali kita. Pilih pikiran yang memberdayakan, pikiran yang menenteramkan, bukan pikiran yang melemahkan. Contohnya apa? Bukankah setiap kebaikan gak akan tertukar? Gitu. Dan Allah Maha menghitung, Allah membalas. Justru harus saya bersyukur. Kenapa saya bersyukur? Karena Allah memilih saya dulu. Saya digerakkan untuk pernah membantu dia. Padahal kan Allah kalau mau nolong orang bisa dia lewatin siapapun, tapi Allah milih saya buat nolong dia. Gitu. Jadi sudahlah, saya nggak mau ngungkit-ngungkit lagi daripada amal saya hangus dan saya capek. Begitu pikiran kita pilih, perasaan beda nggak, Mas Ari? Iya sih. Lebih produktif. Ada orang ngebully kita di medsos, orang ngebully, wah, perasaan kita, aduh, sakit hati, pedih, marah, pengen bales. Orang ngebuka aib kita di medsos. Kenapa kita ngerasa nyesek? Itu pasti ada landasan pikiran. Karena perasaan itu, Mas, hanya turunan dari pikiran. Pikiran kita apa? Dia menghina saya, dia merendahkan saya, dia mempermalukan saya di depan publik. Bisa nggak pilih pikiran yang lain? Bisa. Gimana contohnya? Coba diperhatikan. Ada orang ngejelek-jelekin kita. Iya. Ambil positifnya di mana tuh? Iya. Sebenarnya kalau mau jujur, apa yang dia sampaikan itu masih jauh lebih ringan dibandingkan aib asli saya yang Allah tutupi. Itu pasti, Mas. Karena sifatnya Allah itu maha menutup aib. Kita tuh, Mas, kadang-kadang merasa direndahkan karena kita merasa tinggi. Saya lantai 12. Begitu ada yang bilang lantai 6, tersinggung kita. Oh, enak aja, lantai 12. Tapi kalau kita sadar gitu ya, ya begitu banyak aib yang Allah tutup. Orang ngejelekin kita, mencaci kita itu sebagian kecil, ya, gitu kan, dari apa yang Allah tahu. Dan mudah-mudahan kalau ada yang gunjing, ada yang ghibah, itu jadi penggugur dosa, bahkan jadi transferan pahala. Begitu kita memilih pikiran kayak gitu, Mas, produktif nggak akhirnya? Yes, produktif. Kita nggak buang-buang energi di situ, gitu. Karena kan ngebenci orang butuh energi nggak, Mas Ari? Banget pasti. Dikit atau banyak? Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, sayang. Nah, maka tipsnya dirangkum lagi. Ngadepin apapun, ya, overthinking, masalah yang berat, beban batin yang bikin sempit dada, ingat saja dah, sadari itu, akui, terima. Jeda, dalam jeda kita adukan kepada Allah. Boleh curhat sama teman, ya, curhat sama manusia, orang yang tepat, ya, bukan ke semua orang, apalagi curhat di medsos. Curahkan isi hati kepada orang-orang yang tepat dan pilih
pikiran, pilih perasaan, pilih tindakan. Gitu Mas. Jadi dengan begitu kita jadi berdaya. Kita nggak didikte sama pikiran-pikiran yang itu melemahkan. Kita nggak terjebak dalam tadi tuh overthinking, kegalauan, kecemasan, kesedihan dan lain sebagainya. Mungkin gitu Mas. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya ya. Ini daging semua nih, apalagi yang punya masalah ya. Karena nggak ada setiap satu orang pun yang nggak ada masalah gitu ya. Alhamdulillah, jazakallah khair untuk nasihat Antoni luar biasa. Afwan Mas Ari. Untuk teman-teman yang mau kenal lebih dekat dengan Ustaz, langsung aja add Instagramnya. Silakan Ustaz, Instagram dan YouTube. Sony Abikim, YouTube-nya juga Sony Abikim. Sony Abikim juga ya. Siapa tahu banyak hal atau juga mungkin catatan-catatan yang bisa kita bawa untuk kembali kita mindset pola pikir kita, arah pandangnya kemana, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan teknologi makin canggih, yang ini high tech, yang ini high touch. High touch, itu saya senang tuh. Gimana? High tech? High tech, ini high touch. Masya Allah. Luar biasa. Walaupun nggak mudah ya Ustaz ya. Latihan, ini proses latihan. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jika dirasa ini bermanfaat atau relate dengan teman-teman atau juga mungkin teman-teman saudara-saudara yang dikenal, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.